Apa iya bangun pagi itu buat kita sukses? Sudah 2 minggu saya melakukan kebiasaan di pagi hari. Tapi ternyata setelah saya melakukan itu setiap pagi, alhamdulillah hari ini sudah rutin dan konsisten bangun. Tapi ternyata ini ada fakta yang menunjukkan bahwa kalau dibilang kan kita kan mencontoh kebiasaan orang-orang sukses ya. Orang-orang sukses itu bangunnya pagi. Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan bangun terpagi se-Asia. Tapi kenapa Indonesia bisa masih dibilang negara yang dibilang berkembang masih, bukan negara maju? Nah, alasannya sebenarnya ini yang sudah 2 minggu saya rasakan. Tiap pagi udah olahraga, alhamdulillahnya udah baca buku. Setelah belajar ini, ternyata yang paling penting dari bangun pagi itu adalah me time-nya. Maksudnya me time itu waktu untuk diri sendirinya. Nah, kalau misalnya kalian bangun pagi, tapi bangun pagi habis itu langsung kerja, ibarat mobil yang belum ada dipakai, hidupkan langsung bawa jalan. Sama yang dihidupkan mobilnya, habis itu dipanasin. Itu tuh me time itu maksudnya. Supaya lebih memaksimalkan performa. Nah, ternyata inti dari bangun pagi itu me time itu. Karena beda ya hasilnya pas sudah saya rasakan selama 2 minggu ini setelah saya melakukan itu. Ternyata saat saya melakukan me time itu tadi, wah itu progresnya luar biasa. Ternyata itu yang paling pentingnya. Bukan bangun paginya, intinya orang pasti bakal sukses, bukan itunya. Tapi dibalik dari bangun paginya itu sebenarnya ada me time yang mana ada waktu untuk diri sendiri, olahraga, ada di situ waktu untuk evaluasi diri, apa-apa yang mau dibuat, membaca buku, menambah ilmu. Ternyata itunya yang paling penting. Dari hal-hal dan kebiasaan-kebiasaan ini, intinya itu kita konsisten. Masalahnya kan konsistennya ini berat, bosan. Tapi ternyata hal-hal ini menjadi sebuah PR bagi orang-orang yang ingin berkembang, gitu. Termasuk saya, gitu. Itu jadi PR. Ya. Tapi dengan hal-hal yang kecil tadi, hal-hal yang positif tadi, itu membuat kita tuh sebenarnya selangkah lebih baik. Gitu. Karena gini, orang yang ikut seminar motivasi, kalau dia tidak melaksanakannya, actionnya sama dengan 0. Karena yang paling pentingnya itu tindakannya yang merubah itu jadi sebuah identitas. Misalnya gini, saya ambil contoh. Ada orang yang ingin mau berhenti merokok. Jadi saat dia ditawarin untuk berhenti merokok, ada satu orang yang tawarin ke si A. Jawaban si A, oh terima kasih saya lagi ingin berhenti merokok. Sama yang kedua, oh terima kasih saya tidak merokok. Padahal dia perokok juga awalnya, tapi dia berhenti untuk merokok. Apa perbedaan dua orang ini? Identitas. Yang satu bahasa itu masih 50-50, dia cara ngomongnya itu masih 50-50, sedangkan yang satu lagi udah langsung 100% gitu. Hal ini jadi perbedaan, coba feel-nya beda. Saya ambil contoh lagi, satu lagi. Kita mau ke Pekanbaru. Pekanbaru itu kalau daerah itu kurang lebih 3-4 jam lah ya. Kalau kita dari sini udah mikirin, wah Pekanbaru itu jauh, 4 jam. Sama, kita udah mikirin jauh, udah capek duluan. Sama satu orang lagi yang mikirin dia mau ke Pekanbaru, ya udah dia hidupin kendaraannya atau dia mau pergi pakai apa, dia nikmati perjalanannya. Sama-sama sampai, tapi feel-nya beda. Nah, apa yang digarisbawahi? Proses itu penting. Sama-sama kita punya tujuan, tapi bagaimana menikmatin prosesnya itu. Nah, untuk membuat proses ini nikmat, perlu yang namanya kebiasaan. Kebiasaan ini ternyata dibangun itu bukan sebentar, malahan kalau kita bercerita tentang sampai ke alam bawah sadar itu kurang lebih mau sampai 60 hari. Jadi gini, 20 hari ini membunuh kebiasaan lama. Ternyata gitu ya. 20 hari lagi berproses untuk membunuh kebiasaan lama dan merubah kebiasaan baru nih. 20 hari lagi ini sudah sampai ke alam bawah sadar. Dalam artian kita mempermudah kerja otak, tanpa dipikir dia udah langsung tek gitu aja. Misalnya ada pilihan antara baju hitam dan baju putih. Kita udah otomatis misalnya kalau kita mau pergi ke kebun misalnya kayak gitu. Kalau pakai baju putih kan nampak kotornya ya, atau nampak kayak kotor. Kita otomatis udah pakai baju hitam yang awalnya kita masih mikir. Tiba-tiba karena kita sudah berkebun dari 40 hari itu, kita udah ngambil kesimpulan, udah aku pakai baju hitam. Tanpa mikirkan pilihan lagi di baju putih. Kebiasaan-kebiasaan itu ternyata ya dimulai dari hal kecil tadi. Ya ini prosesnya. Nah, solusinya dari hal ini, kalau saya bilang bagaimana membuat, kalau dari saya yang pertama bagaimana ini membuat menyenangkan.
Contoh, saya bangun pagi. Ya. Bangun pagi itu menyenangkan. Menyenangkannya ada di mana? Saya bisa, kalau sekarang ini anak udah sekolah ya. Dengan saya ngantar anak sekolah itu sangat menyenangkan. Feel itu yang saya ciptakan di diri saya. Jadi saya senang mengantar anak pagi. Nah, hal itu yang feel-nya itu yang harus kita bangun. Menyenangkan intinya. Yang kedua, ya mungkin udah pernah saya bahas juga sebelumnya. Ya saat baru bangun tidur itu, kalau misalnya sulit untuk bangun tidur itu saya bilang, ya kalau nggak aku siapa lagi. Jadi nggak berharap sama orang lain. Gitu. Berharap sama diri sendiri. Yang kedua. Ada satu kasus itu nanti akan coba lebih detailnya disangkutkan di videonya ya. Itu ada satu klub sepeda dari Inggris. Klub ini jauh di bawah rankingnya. Sir David John Beresford ya. Dia ini menjadi direktur baru di klubnya. Setiap harinya mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil di klubnya itu. Dan sederhana sekali. Dari mencuci tangan, dari merubah tempat duduk pesepeda, dari bantal atlet untuk dia tidur, sampai ruangan atau bus yang diganti catnya warna putih karena supaya nampak lebih bersih. Nah, tapi dari apa yang dia buat kecil itu tadi, pada beberapa tahun ke depan, ternyata klub ini menjadi langsung line up juara di bagian atas. Yang awalnya paling terbawah, sekarang udah paling teratas. Dan itu proses. Gitu. Dan proses itu dimulai dengan kecil-kecil. Bukan langsung berubah, enggak. Gitu. Dan itu yang dibilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi tidak semua orang bisa menikmati prosesnya. Gitu. Padahal setiap orang-orang sukses, ternyata dia harus menikmati prosesnya. Dia paham akan prosesnya. Dan nggak semua orang yang bisa merasakan itu. Dan nggak semua orang bisa menikmati itu. Oke, gitu aja. Dari saya, penutup, bangun pagi itu kebiasaan yang baik. Tapi menjalani hari jauh lebih penting daripada sekedar bangun lebih awal. Ingat, orang sukses bukan dinilai dari jam berapa dia bangun. Tapi dari apa yang dia lakukan setelah bangun. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next video.